Kabar aktual dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Anda kembali bersama saya, Aurelius Do, dari Media Sial, versi Warisan Budaya Nusantara. Kabar terkini dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, seorang kepala dinas bersama dengan satu rekanan ditetapkan status sebagai tersangka di Kabupaten Ngada. Kejaksaan Negeri Bajawa melalui keterangan pers tanggal 11 Mei 2020 memastikan status Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada dan pihak rekanan, dalam hal ini tersangka untuk sebuah kasus proyek dengan nilai kerugian negara mendekati 1 miliar rupiah. Berikut cuplikan keterangan pers Kejaksaan Negeri Ngada Flores, Nusa Tenggara Timur. Rilis yang kami akan laksanakan, yang akan kami sampaikan, itu perihal dugaan tidak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan jalan Dorarapu Doki Matawai, itu di Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada. Itu kegiatannya mungkin sebagaimana yang sudah rekan-rekan ketahui, mungkin sudah dari anggaran tahun 2018, dan dalam hal ini press release ini sendiri juga merupakan sudah pada tahap atau status penyidikan. Penyidikan itu sendiri itu dimulai bulan Juli 2019. Kemudian ada pembaruan dari surat perintah tersebut itu bulan Februari 2020. Jadi mungkin ini sedikit agak terlambat. Kenapa? Karena memang tanpa diduga bahwa kejadian atau bencana yang kita alami ini, COVID ini begitu cepat menyebar. Kami sendiri tidak menduga korupsi yang terjadi tersebut itu harus ada pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dalam hal ini itu harus ada yang bertanggung jawab. Untuk yang bertanggung jawab, kami menetapkan untuk yang mungkin ini kita awal, atau bagaimana nanti tergantung petunjuk jaksa peneliti, itu kami jadikan tersangka. Pertama, saudara TS selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada yang dari tahun 2010 hingga sekarang. Saudara TS juga merupakan pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan tersebut. Tersangka selain dari TS, yaitu kami juga menetapkan saudara RP, yakni selaku kuasa direktur PT Brand Mandiri Jaya Sentosa, yang merupakan pelaksana kegiatan sebagaimana tersangka sejak hari ini. Bahwa konstruksi perkara dapat kami uraikan secara singkat, itu Dinas Pekerjaan Umum memperoleh dana sebesar 4 miliar, di mana dana tersebut berasal dari DAU, dana alokasi umum, tahun anggaran 2018. Bahwa dana tersebut yang digunakan untuk peningkatan jalan Dorarapu Doki Matawai, Kecamatan Golewa Barat, Kabupaten Ngada, ditunjuklah sebagai pelaksana kegiatan PT Brand Mandiri Jaya Sentosa dengan nilai kontrak 3,435678888 rupiah. Jadi 3,4 ini 3 miliar lebih, 3 miliar 400 sekian. Bahwa dalam pelaksanaannya tersangka TS
yang kegiatan ini selaku pengguna anggaran dan juga sebagai PPK tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pengendalian pekerjaan. Selain itu juga tidak melakukan penilaian kinerja pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tersangka RD selaku kontraktor dengan baik dan benar, sehingga pekerjaan tersebut sebagaimana diketahui itu tidak selesai atau bukan tidak selesai, maksudnya tidak selesai sebagaimana mestinya, baik itu dari segi mutu maupun volume pekerjaan tersebut. Akibat perbuatan tersangka TS dan RP itu menimbulkan kerugian negara sebagaimana yang tertuang dalam laporan hasil penghitungan kerugian negara, laporan hasil perhitungan dari BPKP Provinsi NTT. Namun, dalam penghitungan kerugian ini masih dapat bertambah. LHP-nya memang sudah ada. Dari hasil petunjuk kerugian negara paling tidak nantinya mendekati angka 1 miliar. Kedua tersangka dikenakan pasal 2 atau junto 3 Undang-Undang 31 tahun 99, di mana diubah Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Tentang perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun penjara. Sehingga tersangka lain pun akan kami seret atau kami jebloskan gitu sama. Sementara memang karena menyesuaikan itu tadi belumlah ditahan gitu. Jadi itu dari wabah COVID sedang berlangsung, kira-kira target kejaksaan itu actionnya kapan? Secepatnya, kalau itu memang secepatnya. Kami juga mengumumkan ini juga seharusnya kan dengan situasi COVID ini, ya dengan keterbatasan, tapi kami tetap melakukan bahwa perkara ini harus berkembang, proses penanganannya harus jelas. Maka itu kami menyampaikan seperti ini saat ini. Ya silakan. Penetapan tersangka itu 2 alat bukti siapa ya? Apa bisa dipastikan ke publik melalui siaran kita bahwa kejaksaan memastikan 2 alat bukti sah sudah dikantongi Kejaksaan Negeri Bajawa? Ya. Terima kasih ya. Ya. Memang terhadap minimal 2 alat bukti yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk dapat kiranya seseorang itu diajukan atau dijadikan tersangka terpenuhi, ya maupun dari alat bukti yang kami sudah kumpulkan, baik itu dari saksi, surat, petunjuk juga, ahli juga udah. Ahli itu kan termasuk itu juga yang dari BPKP itu juga kami udah dapat. Malah kami akan mencoba juga menambah selain dari ahli BPKP, kami menambah dari ahli lainnya. Nah, yang bersifat teknis. Tapi memang yang udah validnya memang udah ada gitu, dari BPKP udah ada. Kerugian negara Pak, taksasinya sambil menunggu proses lanjutan Pak ya. Apakah bisa mendekati 1 miliar Pak? Secara teknis memang itu nyata kerugian itu bisa mendekati minimal angka 1 miliar. Jadi sangat optimis. Warisan Budaya Nusantara. Jakarta Selatan, naungan perusahaan PT Keraton Kesepun, Cirebon. Pendiri Sultan Sepuh ke-14, Pra Arif Natadiningrat ST. Pemimpin umum redaksi Neni Triyatna Rosa. Thank you for listening to the WBN Radio Press Release.